Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Di Antara Dua Pilihan. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih buat yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Erika Jane, seorang gadis cantik, langsing, dan berisi. Sudah hampir 6 tahun ia bekerja di toko busana milik Madame Bovary. Dan selama itu ia bekerja dan belajar dengan tekun. Segala sesuatunya diperhatikannya dan dipelajarinya dengan cermat. Hingga segala seluk-beluk mengenai perusahaan sudah dikuasainya. Jane punya ruang kerja sendiri, letaknya di seberang ruang kantor Madame. Dalam ruang ini, Jane mengerjakan tugasnya sebagai perancang mode. Madame memberikan gaji yang besar dan setiap ciptaannya digunakan untuk para langganan yang kaya. Pernah Jane minta berhenti karena Madame Bovary tidak memberinya promosi. Dia sudah siap untuk pindah ke rumah mode saingan Madame. Tapi Madame segera menaikkan pangkatnya dan menaikkan gajinya dan mempertahankan Jane agar ia tidak jadi pindah. Dan bahkan akhirnya Madame meluluhkan permintaan Jane untuk mengkhususkan dirinya sebagai perancang mode dan memberinya ruangan khusus untuknya. Jane tahu, Madame sangat cerdik dan pintar mengurus perusahaan. Dia tak mau begitu saja mensia-siakan bakat dan kemampuan Jane yang sangat menguntungkan perusahaannya. Pagi ini Jane sedang asik memilih contoh tekstil di ruangan pamer. Ketika seorang pria masuk ke dalam ruangan, Jane mengangkat mukanya dan sejenak pandangan mereka bertemu. Jane sedikit tertarik untuk memperhatikan pria yang berwajah kecoklatan dan bermata coklat tua ini. Sesaat seakan dia merasakan kekuatan daya tarik dari pria itu yang terpancar dari wajahnya. "Selamat pagi." Pria itu menyapa Jane dengan ramah dan suaranya yang menyenangkan. "Saya datang menjemput Mr. Verny." "Selamat pagi," jawab Jane. "Dia sedang diukur, tapi tidak lama sebentar lagi juga selesai. Silahkan duduk dulu." Felix Damien. Demikian nama pria itu kemudian duduk di kursi yang empuk, dan Jane meneruskan memilih kain-kain yang diperlukannya. Gadis-gadis di ruang pamer tiba-tiba menjadi sibuk, mencari dalih untuk lewat di muka tamu yang tampan itu, dan memberikan senyum sebagai pengganti ucapan selamat pagi. Tapi perhatian Felix terpusat kepada gadis canggung yang memakai setelan rok berwarna gelap itu. Berdirinya tegak dan anggun, potongan tubuhnya enak dipandang. Tapi ternyata gadis itu tidak mengangkat mukanya lagi, terus saja sibuk memilih bahan-bahan. Cepat atau lambat dia pasti akan melihat kepadaku, harap Felix dalam hatinya. Pasti dia tahu bahwa dia diperhatikan. Tapi ternyata tidak. Setelah Jane memisahkan beberapa potong kain, dia membalikkan tubuhnya dan melangkah meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh kepadanya. Felix segera berdiri menghampirinya. "Maaf," katanya dengan sopan. "Jika tidak keberatan, tolong katakan kepada Mr. Verny supaya cepat sedikit. Kami ada janji makan siang bersama." Jane berbalik, dan kembali pandangan mata mereka beradu. Sekali lagi, Jane merasakan pengaruh pandangannya. "Sandra, tolong ingatkan Mr. Verny bahwa dia ada janji makan siang, dan tuan ini sudah menunggunya," kata Jane kepada salah seorang gadis pramuniaga. "Terima kasih," kata Felix kepada Jane. Ketika Jane tersenyum kepadanya dan bergerak akan pergi. Beberapa waktu kemudian, Jane keluar menuju ke jalan untuk makan siang. Ia melihat pria tadi berjalan mengiringkan Mr. Verny berjalan menuju sebuah mobil yang sangat bagus yang terparkir di pinggir jalan. Jane berjalan melewati mereka. Felix Damien melihat dan tersenyum kepadanya. "Boleh Anda kami antar?" tanya Felix Damien. Mr. Verny melihat kepada Felix keheranan. Jane menduga pasti Felix tidak biasa menawarkan tumpangan kepada gadis pekerja. "Saya tidak pergi jauh kok, hanya ke sudut jalan itu," jawab Jane. "Terima kasih, tidak usah repot-repot." Hanya itulah percakapan antara mereka. Percakapan biasa, tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi sepanjang makan siang itu, Jane selalu teringat akan percakapannya itu. Ia teringat kembali kepada pertemuannya yang pertama. Kalimat yang diucapkannya kata demi kata. Bagaimana dia mengucapkan kata-kata itu dan terbayang bagaimana wajah Felix ketika mengucapkan kalimat-kalimat tersebut.
Kalau Madam kembali nanti, dia akan menanyakan siapakah pria itu. Lewat tengah hari, Madam Bovary kembali. Dia seorang wanita bertubuh kecil dan tidak cantik, tapi pakaiannya selalu rapi dan hiasan wajahnya sempurna. Kepandaiannya memegang perusahaan mengagumkan dan pintar memilih pegawai. Walaupun tidak pernah mengakuinya, Madam tahu Jane merupakan mutiara yang tak ternilai bagi perusahaannya. Setelah beberapa lama, Madam memanggil Jane dengan intercom. Jane segera menghadap Madam di ruang kerjanya. "Bagaimana pendapat Mr. Verny mengenai desain yang baru itu, Jane?" tanyanya. Tampaknya ia menyukainya. Dia biasa mengomel-ngomel kalau ada kekurangan. Tidak ada yang memuaskan hatinya dan tidak mengakui bahwa dia menyukai desain ini. Tapi menurut pengalaman yang sudah-sudah dengan dia, saya rasa kali ini pun dia akan memborong semuanya. Sayang, Miss Davis tidak bisa menyenangkan hatinya. "Oh ya, Madam, tadi Mr. Verny dijemput oleh seorang pria yang ganteng dan sangat menarik. Mungkin Madam tahu siapakah dia?" tanya Jane. "Tentu saja aku tahu. Selama 2 bahkan hampir 3 bulan ini dia menjadi pengawal Mr. Verny. Mungkin yang kau maksud adalah Felix Damian," jawab Madam. "Siapa dia dan apa pekerjaannya? Apakah kira-kiranya dia akan menjadi suami Mr. Verny?" Madam melihat kepada Jane penuh perhatian. Biasanya Jane tidak pernah menunjukkan rasa tertarik kepada seorang pria. "Mengapa kau ingin mengetahui tentang dia? Kukira hal itu tidak akan ada gunanya untukmu, Jane." "Saya merasa tertarik, tapi saya hanya melihat sepintas lalu saja." "Jane sayang, hampir setiap orang memang tertarik kepadanya, bukan hanya kau. Tapi jika kau menjatuhkan pilihan kepadanya, kau keliru, Jane," kata Madam Bovary. "Mengapa? Coba ceritakan tentang dia," pinta Jane. "Dia menjadi buah mulut orang dalam hubungannya dengan wanita-wanita. Tapi sebagai perusahaan, ia tidak ada cacat celanya. Dia turut sambil bagian dalam ratusan perusahaan. Hampir di semua perusahaan orang akan menemukan nama Felix Damian. Dia pandai mencari uang dan pandai pula menggunakannya. Kapal, pesiar, villa, kuda pacaan wanita. Biasa mainan orang-orang kaya, bukan? Bagaimana tentang Mr. Verny? Tampaknya ia mengharapkan Felix Damian akan menjadi suaminya yang keempat. Tapi kurasa ia hanya buang-buang waktu saja. Felix Damian lebih menyukai hidup bujangan. Oh iya, bagaimana tadi waktu di pas, apakah Mr. Verny memakai baju yang berwarna jingga?" "Iya, saya sendiri tadi turut mengawasinya. Gaun yang dicobanya tadi sangat cocok baginya. Dia sendiri tampaknya senang." Kemudian mereka terlibat dalam pembicaraan mengenai masalah pekerjaan dan Madam sudah melupakan tentang Felix Damian. Tapi tidak demikian dengan Jane. Berkali-kali pikirannya kembali pada Felix. Suatu hari Mr. Verny membatalkan kunjungannya ke toko Madam. Jane hendak keluar untuk makan siang. Tahu-tahu di pintu ia bertemu dengan Felix. "Saya hendak menjemput Mr. Verny," katanya sambil tersenyum dan mengangguk kepada Jane. "Hari ini dia tidak jadi datang," kata Jane. "Oh, kalau begitu saya membuang-buang waktu." Mereka berjalan bersama-sama menuju jalan raya. Di pinggir jalan, Jane melihat sebuah mobil yang bagus diparkir. "Pasti itu mobilnya," pikir Jane. "Bolehkah saya mengantarkan Anda?" tanya Felix. "Ah, tidak usah. Terima kasih. Saya hanya pergi ke sudut jalan itu untuk makan siang," jawab Jane. "Sendirian?" "Iya." "Anda selalu makan siang sendirian?" "Biasanya, kadang-kadang juga ada kekecualian." "Bisakah kita buat hari ini perkecualian?" "Maksud Anda? Maukah Anda makan siang bersama saya?" Jane melihat kepadanya. Felix lebih tinggi sedikit darinya. Ia menatap mata Felix ragu-ragu. "Baiklah, saya senang sekali," jawab Jane akhirnya. "Bagus," kata Felix sambil membuka pintu mobil untuk Jane. "Ada pilihan di mana kita makan siang?" tanya Felix. "Tidak," jawab Jane dengan senyum. "Apakah biasanya berbelas kasihan kepada laki-laki yang ditinggalkan? Saya kira kita lebih enak jika tidak berbasa-basi lagi, bukan?" tanya Felix. "Tidak, maksud saya tidak biasa berbuat begitu, tapi saya tidak keberatan kalau kita tidak usah berbasa-basi. Maka kau sekarang berbelas kasihan kepada saya?" Jane melihat sebentar kepada Felix, tapi tidak menjawab, sedangkan Felix menunggu jawabannya. "Bagaimana?" desak Felix ketika Jane hanya diam saja. "Saya rasa saya ingin bicara denganmu." "Ah, kau baik, benar, dan jujur. Saya juga sangat senang bercakap-cakap denganmu. Kiranya akan banyak sekali yang bisa kita cakapkan." "Saya rasa juga begitu,"
jawab Jenny. Tapi yang akan saya bicarakan denganmu mungkin tidak sesuai dengan dugaanmu. Saya tidak menduga-duga apapun, belum lagi kenal saja belum. Bagaimana bisa saya menduga apa yang akan kau katakan kepadaku? Satu hal tentang diri saya sudah kau tahui, kata Jenny. Apa itu? Iya, kau bisa menilai bahwa saya dengan seketika maunya menerima ajakanmu untuk makan siang bersama. Iya betul, bahkan tanpa mengeluarkan dalih apapun. Namamu siapa? Jane, jawab Jane singkat. Jane? Jane saya? Atau Erika Jane, tapi saya biasa dipanggil dengan Jane saja. Oh begitu, baiklah, saya juga akan memanggilmu dengan Jane saja. Boleh bukan? Apakah tidak terlalu pagi untuk memanggil saya Jane begitu saja? Mungkin juga, tapi katamu tidak berkeberatan untuk tidak berbasa-basi lagi. Nah, kita sudah sampai. Felix Damian menolong Jane turun dari mobil. Mereka berjalan bersama memasuki restoran. Mereka duduk berhadapan. Jane melihat kepada Felix dan Felix membalasnya. Seakan-akan mereka sedang saling mengukur dan menaksir. Kau menyukai apa yang kau lihat? Tanya Felix. Saya tidak tahu, yang bisa saya lihat hanya sedikit sekali, jawab Jane. Apa yang bisa kau lihat? Saya hanya bisa melihat bahwa kau penuh dengan komplikasi, tidak mudah. Kalau saya sungguh-sungguh menyukai apa yang saya lihat. Kau gadis yang cantik, Erika Jane, kata Felix. Jane menunduk, senyumannya lenyap dari bibirnya. Dia kelihatan sangat serius. Tirai besi untuk menjaga keselamatan sudah turun, kata Felix Damian. Sifatmu sungguh tidak terduga. Kalimatnya terputus karena pelayan datang. Setelah memesan makanan, kembali Felix berbicara kepada Jane. Bahkan perkenalanku denganmu juga secara tiba-tiba. Tidak terduga sebelumnya. Apakah kita akan saling mengenal lebih baik lagi, Jane? Saya harap begitu, jawab Jane. Kau membuat saya heran. Mengapa kau mengharapkan demikian? Jane memandang kepadanya. Air muka Felix dan juga kilatan matanya membuat mata Jane sendiri berseri-seri. Tiba-tiba, Jane tertawa geli. Felix bengong. Ia tak tahu apa yang aneh pada dirinya hingga membuat Jane tertawa. Tapi Felix menyukai suara tertawa Jane. Percakapan mereka berhenti. Karena pesanan makanannya sudah siap. Selama makan itu, mata Felix kadang-kadang melirik kepada Jane yang sebentar-sebentar melihat jam tangannya. Sesudah jam makan siang ini, apakah kau kembali ke tempat pekerjaanmu? Iya, dan saya harus segera kembali. Saya tidak boleh terlambat. Saya akan mengantarmu kembali ke sana. Kapan kita akan bertemu lagi? Kapan kau ingin bertemu lagi denganku? Bagaimana kalau besok kita makan malam bersama? Besok hari Jumat saya tidak bisa. Saya akan pergi berakhir pekan di pedalaman, jawab Jane. Kau tidak bekerja di hari Sabtu? Iya, tapi ini khusus saya mendapat libur. Dalam hati Felix bertanya-tanya, apa yang khusus bagi gadis itu? Kalau begitu Senin sore bagaimana? Baiklah, saya senang sekali. Kemudian Jane mengambil sarung tangan dan tasnya. Saya berharap semoga hari Senin lekas datang, kata Felix. Jane tersenyum dengan manisnya. Setelah jam kerja habis, Jane pulang ke flat yang didiaminya. Ia tinggal bersama seorang gadis sahabatnya. Sudah bertahun-tahun tinggal bersama. Seperti biasa, Jane pulang naik kereta bawah tanah. Selama dalam perjalanan pulang pergi dari flatnya ke tempatnya bekerja, ia selalu mengisi waktunya dengan memikirkan desain pakaian yang akan dirancangnya. Tapi sore itu, pikirannya hanya dipenuhi dengan Felix Damian saja. Pikirannya hanya dipenuhi oleh hal-hal mengenai dirinya saja. Pikirannya hanya berputar sekitar kejadian dia dengan Felix. Percakapannya, dia tahu Felix tertarik kepadanya. Greta, temannya satu flat, ternyata telah datang lebih dulu darinya. Dia sedang berdiri di antara beberapa buah koper dan bungkusan alat-alat dapur dan pecah belah yang sudah dipak dengan rapi. Jane, flatnya berantakan. Saya harap kau tidak marah. Saya ingin semuanya siap diangkut besok pagi, kata Greta. Saya akan membantumu. Saya memang perlu bantuan untuk mengingat kotak-kotak ini. Tapi sebelumnya, marilah kita makan dulu. Saya membuat masakan yang enak. Saya sudah mencium baunya. Mungkin saya nanti tidak bisa lagi makan masakan yang enak setelah kau pergi. Kau mesti ingat, Jane, jangan terlalu mencurahkan perhatian kepada pekerjaanmu dan mengabaikan makan. Kalau nanti saya lihat kau kurus karena kurang makan, kau akan kubawa ke desa supaya gemuk lagi.
Jane tertawa. Mereka bersama-sama membawa piring dan sendok garpu, lalu mereka makan bersama. Tak terbayangkan bagaimana rasanya nanti hidup sendirian di sini. Setelah selama bertahun-tahun kita tinggal bersama, kata Jane, penuh kedamaian. Iya, selama hampir 9 tahun kita bersama, saya harapkan kau akan mendapat kesenangan, Jane. Saya ingat, ibumu dulu ribut waktu kita memutuskan untuk tinggal bersama di flat. Dia lebih suka kalau kita tinggal di asrama. Waktu itu ibu menitipkan kita kepada Mr. Farmes untuk mengawasi kita dengan ketat. Dan dia benar-benar menjadi pengawas yang galak. Dia melabrak kita kalau kita pulang larut malam. Dan saya membuatkan dia pakaian. Saya pikir jika saya bisa membuatkan pakaian yang pantas dia pakai, maka saya akan bisa membuat pakaian untuk siapapun juga. Dan kau memang bisa, kata Greta. Gaun pengantinku dan gaun untuk perjalanan yang kau buat sungguh sangat sempurna. Sejak masih kanak-kanak, kau selalu menaruh kepercayaan yang besar pada saya, Greta. Saya ingat, waktu itu saya begitu kotor dan kurus menyedihkan. Jika kelak saya benar-benar bisa jadi orang, ini semua berkat jasa ibumu dan jasamu, kata Jane. Omong kosong, tentu saja semua itu karena kau berbakat. Bakat yang mungkin akan dibunuh oleh keluarga saya sendiri untuk selama-lamanya. Saya rasa bakat seseorang itu tidak akan mati begitu saja dengan mudah, kata Greta. Keduanya terdiam, pikiran mereka kembali kepada keluarga Jane. Kedua orang tua Jane kehidupannya tidak menentu. Mereka tidak menghendaki kelahiran Jane yang lahir ketika kakak-kakaknya sudah dewasa. Sebetulnya penghasilan mereka cukup, hanya mereka hidup boros. Pengeluarannya lebih besar dari pendapatan mereka. Mereka gemar minum minuman keras dan tidak memperhatikan pendidikan Jane. Jane dibiarkan hidup tidak teratur. Ibu Greta sangat merasa kasihan kepada Jane kecil ini. Ia diizinkan untuk bermain-main bersama Greta di rumahnya. Kadang-kadang Jane juga diajak minum teh bersama, bahkan sering diajak makan bersama oleh keluarga Greta. Diberinya Jane bimbingan yang baik. Bakatnya menggambar dipupuk dan Jane diberi kesempatan untuk membaca buku-buku. Setelah lebih besar, ia pun diberinya pelaratan musik, balet, dan teater. Waktu keluarga Jane pindah, Jane tidak dibawanya. Jane ditinggalkan dengan keluarga Morris, orang tua Greta. Bahkan ketika keluarga Jane itu pindah lagi, mereka sama sekali tidak memberikan alamatnya. Maka putuslah sama sekali hubungan antara Jane dengan keluarganya itu. Anak yang kusut, pucat, dan pemalu. Setelah dewasa menjelma menjadi seorang gadis yang cantik. Rambutnya hitam, matanya coklat dengan wajah yang bulat telur menawan. Saya akan selalu mengenang masa-masa lalu kita, kata Greta. Kau jangan berperasaan begitu, pikirkan saja masa depanmu dan yang menyenangkan. Perkawinan, rumah baru, dengan perabotan serba baru dan tentu mimpimu itu ya. Hari Minggu sore Jane kembali ke London setelah menghabiskan hari liburnya di desa membantu Greta menata rumahnya yang akan ditempatinya setelah dia menikah dengan Wimpy, petani muda. Sekarang Jane kembali ke flat sendirian. Dan kamarnya terasa begitu kosong. Jane tidak pernah takut sendirian. Bahkan seringkali ia ingin menyendiri. Tapi ia tidak senang tinggal di suatu tempat sendirian. Dalam hati ia bertanya-tanya, bagaimana nanti rasanya? Pada hari Minggu pertama ternyata dia tidak merasa kesepian seperti yang dibayangkannya. Sebab Seninnya ia makan malam dengan Felix Damian. Hari Rabu makan siang lagi dengannya. Dan hari Jumat, Felix sudah mengajaknya lagi makan malam bersama. Mereka bermobil ke sebuah rumah makan di luar kota. Di sana Felix sudah sangat dikenal. Mereka makan hidangan malam yang sangat lezat. Kemudian duduk-duduk di taman yang remang-remang. Jane duduk di sisi Felix dengan ayunan sambil berdiam diri. Felix sangat menyukai sifatnya ini. Dia menyukai Jane karena dia tidak suka mengoceh seperti kebanyakan wanita lainnya. Dalam hati Felix menebak-nebak, apa kiranya yang sedang dipikirkan Jane. Dia sama sekali tidak merasa terganggu. Felix pasti akan heran jika ia mengetahui apa yang sedang dipikirkan Jane. Iya, Jane sedang memikirkan dirinya dan dia sama sekali tidak menduganya. Jane tidak banyak menghayal tentang laki-laki. Kehidupannya menyebabkan dia tidak banyak bergaul dengan laki-laki. Dia hanya tahu bahwa Felix Damian menganggap dirinya menarik. Dengan menggunakan taktik yang baik dan cermat, kecerdasan otak dan kecerdikan, dia bisa menggunakan Felix untuk mencapai tujuannya yang tidak menyimpang dari jalan kebenaran.
Saya belum pernah berkenalan dengan wanita yang demikian pendiam, kata Felix dalam kegelapan. Belum. Waktu pertama kali kan saya ajak makan. Kau mengemukakan katanya kau ingin bicara dengan saya. Iya. Lalu, kapan kau akan mulai bicara? Besok, jawab Jane. Bagaimana kan kau tahu akan ada hari besok untuk kita? Saya rasa kan ada. Kau juga merasakannya, bukan? Iya, saya merasa begitu, jawab Felix. Felix selalu memegang tangan Jane. Jane tersenyum. Iya, tentu saja Felix sama sekali tidak memahami pikirannya. Dan itu bahkan salahnya. Jane menarik tangannya dengan lembut, tapi cukup tegas. Jangan ragu-ragu, tapi jangan terburu-buru. Jangan menyinggung perasaannya, tapi juga jangan memberinya harapan untuk mencoba sekali lagi. Tidak, tanya Felix. Tidak, jawab Jane. Ini juga menurut pendapatmu terlalu pagi bagi kita. Jane hanya tersenyum, tidak menjawab. Coba katakan, apa sebabnya kau mau aku ajak makan siang bersama pada waktu itu? Kata Felix ingin tahu. Akan saya katakan padamu besok, kalau saya sudah mengenalmu lebih baik, jawab Jane. Jadi kau sama sekali belum mengenalku? Tanya Felix. Saya baru mengenalmu sedikit. Apa yang sudah kau ketahui tentang diri saya? Tanya Felix. Saya tahu kau seorang usahawan. Kau seorang yang sangat kaya raya. Apalagi, kau menyukai wanita cantik. Kau cerdik sekali. Erika aku sayang, cerdik sekali. Apalagi, kau sangat percaya dan yakin kepada dirimu sendiri. Tapi itu semua bisa dimiliki oleh orang yang baik. Atau bisa juga itu kau miliki semua tapi kau menjadi orang yang tidak menyenangkan. Dan menurut pendapatmu, saya termasuk golongan yang mana? Saya tidak tahu, jawab Jane. Felix tertawa gelak-gelak. Ayo, saya antarkan kau kembali ke London, katanya. Kemudian Felix membimbing tangan Jane menuju mobil. Kau benar-benar gadis yang suka menggoda Erika, kata Felix sambil membukakan pintu mobil. Erika, kenapa kau tiba-tiba jadi memanggilku dengan Erika? Kini baru terpikirkan olehku. Lebih baik sejak malam ini aku akan memanggilmu dengan Erika saja, agar lain dengan yang lain. Mendengar itu Jane hanya tersenyum. Felix mengantar Jane sampai ke flatnya yang terletak di tepi jalan raya. Dulu hanya sebuah rumah tua, tapi sudah dirombak dan dijadikan rumah sewaan dan apartemen. Keadaannya tenang dan terhormat. Tepat tinggal gadis-gadis pegawai kantor dan sekretaris baik pegawai negeri maupun swasta. Jadi di sini kau tinggal? Tanya Felix. Bersama keluargamu? Sendirian, kata Jane. Apa tidak dengan keluargamu? Jane ragu-ragu kemudian menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya keluarga, itulah yang akan dikatakannya kepadaku, pikir Felix. Kau mau meminta saya naik ke kamarmu? Tanya Felix. Tidak, nanti induk semangkaku mengira saya punya maksud yang tidak baik. Felix tersenyum, matanya berseri-seri memandang Jane. Ini semacam rumah sewaan, bukan? Tempat kami tentram dan sangat terhormat. Kami memegang peraturan karena kesadaran kami sendiri, kata Jane. Bagus, saya tidak bisa memikirkan latar belakang lain bagi wanita muda yang hidup sendirian. Saya bisa memikirkan banyak sekali. Lain kali kalau kita makan bersama lagi, kata Felix. Kau harus mengatakan kepada saya semua latar belakang yang kau pikirkan. Bagaimanapun juga Felix salah mengerti. Jane tidak memikirkan perpindahan yang mudah ke latar belakang yang penuh kemewahan. Felix tidak tahu bahwa takkan ada yang mudah dalam hubungan antara mereka. Jane berbaring di atas kursi kanvas sambil memperhatikan Greta yang sedang menyirami tanaman bunga di tamannya. Di tepi lapangan rumput berderet-deret tanaman bunga azalea yang sedang berbunga dengan latar belakangan bukit-bukit. Ada hutan kecil di sisi bukit dan jauh di kaki langit tampak kincir angin berputar dengan perlahan. Ini benar-benar kebahagiaan, kata Jane. Greta mengangkat mukanya memandang kepada sahabatnya itu. Memang, tiap pagi saya bangun tidur selalu merasa bahwa hidup saya ini penuh keberuntungan. Saya punya Wipi, punya rumah yang menyenangkan, punya taman bunga yang indah ini. Suami Greta bertani dengan orang tuanya. Hanya orang tuanya sudah membuat rumah sendiri yang modern, dan rumah di perladang ini diserahkan kepada anaknya Wipi. Saya tahu rumah ini terlalu besar, kata Greta. Tapi saya bermaksud membangun sebuah keluarga besar, dan saya sudah merasa mempunyai keluarga besar. Kemenakan Wipi selalu tinggal di sini.
Ini merupakan rumah kedua bagi mereka waktu kakek dan neneknya masih di sini. Apakah kau tidak merasa repot? Sama sekali tidak. Bahkan saya menyukainya. Mereka anak-anak yang baik. Dan karena rumah ini besar, saya sering menjamu sanak saudara dan handai tolan teman Wipi. Banyak sekali. Kamar yang kau tempati itu khusus kamar untukmu. Setiap saat kau bisa datang kemari, Jane. Bagus sekali. Pasang saja bendera merah jika kedatangan saya tidak diinginkan, kata Jane. Kau tahu, kami selalu senang akan kedatanganmu. Siapa tahu nanti pendirian akan berubah. Di sini sangat menyenangkan kalau dibandingkan dengan jalan-jalan yang kelabu di London itu. Greta tersenyum. Bagi saya rumah ini merupakan tempat peristirahatan suci, tapi ini tidak cocok denganmu. Kau lebih cocok kalau tinggal di Bond Street yang gemerlapan dan penuh kemewahan, sedangkan bagi saya di Ubah pun tidak akan mau untuk kembali ke London, kata Greta. Dan saya rasa saya tidak mau tinggal di luar kota walau diupah berapapun, kata Jane. Tapi saya memang senang datang ke sini untuk bertemu denganmu. Saya masih merasa berat berpisah denganmu. Jane tersenyum sedih. Rasanya saya masih mendengar suara langkah kakimu di tangga dan merasa heran waktu bangun tidur. Ternyata tidak ada seorang pun di samping saya. Jane, saya kan baru 5 minggu meninggalkan flat itu. Saya kawin baru sebulan yang lalu. Tidak dapatkah kau mengisi kekosonganmu dengan melakukan sesuatu? Iya, Felix Damian membantu mengisinya. Saya sangat berterima kasih kepadanya. Minggu depan kami akan menonton pertunjukan balet. Dia sudah membelikan karcisnya. Apa lakonnya? Saya belum tahu dan kami sering makan bersama. Tapi kau belum memaparkan maksudmu itu. Belum, walaupun kadang-kadang rasanya saya sudah tidak sabar lagi. Saya harus memberinya waktu. Dia lebih mengenal diri saya. Dia harus merasa yakin dan tahu benar bahwa pikiran saya itu cukup waras. Bagaimana setelah kau mengenalnya dengan baik? Apakah kau masih berpendapat ia orang yang tidak menyenangkan? Saya tidak pernah mengatakan bahwa dia orang yang tidak menyenangkan, Greta. Ini saya yakin benar. Bahkan dari satu segi dia menyenangkan. Asal saja kau jangan memberikan kesempatan dia melarikanmu saja. Saya tidak bermaksud membiarkan hal itu terjadi. Berakhir pekan di rumah, Greta memulihkan tenaga dan gairah hidup Jane. Pipinya kini berwarna kecoklatan karena sinar matahari. Sekembalinya ia dari pedesaan, di kamarnya di flat ia menemukan karangan bunga yang sangat indah dari Felix. Mr. Vermes telah memberikannya air hingga tetap segar. Jane bertemu dengan Felix ketika malam mereka menonton pertunjukan balet. Jane mengenakan gaun malam ciptaannya sendiri, dan ia tahu Felix mengaguminya. Jane telah menyesuaikan dengan diri dengan tingkah hidup Felix Damian yang tinggi. Balet yang mereka tonton ternyata Swan-like, dengan versinya yang lengkap. 3 babak. Waktu lampu-lampu dipadamkan dan layar naik, semua penonton diam. Rasanya Jane seakan kembali ke masa lampau. Dia merasa seakan menonton balet untuk pertama kalinya bersama ibunya. Iya, ibu Greta dan Greta. Greta waktu itu temannya juga Swan-like. Malam itu, untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa ia bisa menciptakan keindahan. Mengapa pula malam ini tidak digunakan untuk memaparkan maksudnya kepada Felix? Ia harus menggunakan kesempatan selagi ia bisa. Malam ini akan dibuatnya sebagai pembuka sejarah baru dalam hidupnya. Felix memperhatikan Jane. Malam ini ia begitu pendiam. Jika Felix mengajaknya bicara, barulah Jane sadar diri akan lamunannya. Selama mereka bersama itu seolah-olah tidak memperhatikan kehadiran Felix di sisinya. Lama-kelamaan, Felix mulai merasa jengkel. Bahkan ketika mereka makan malam, walaupun Jane tampaknya ramah dan manis, tapi Felix merasa bahwa pikiran Jane hanya setengah saja terpusat pada dirinya. Waktu Felix mengantarkannya pulang dengan kesal, ia bertanya, "Mengapa kau mau saya ajak keluar malam ini?" "Mengapa?" Jane tersadar dari lamunannya. "Saya pergi karena saya senang. Saya hampir tidak percaya sama sekali. Maksud tertentu apa yang pernah kau katakan pada saya? Akan segera saya katakan padamu, malam ini merupakan saat yang paling tepat bagi saya." "Mengapa?" "Karena sekali lagi saya telah menyaksikan Swan-like," kata Jane sambil bergumamkan lagu yang telah dia kenal betul. "Nah, katakanlah maksud tertentu yang ada dalam pikiranmu itu," kata Felix. "Tapi kedengarannya akan kasar sekali." "Oh ya?" "Kedengarannya memang kasar, sedemikian rupa sehingga saya..." "Katakanlah Erika," desak Felix. "Saya tertarik dengan uangmu.
jawab Jane. Kedengarannya memang kasar, tapi mungkin ada maksud dibalik kekasarannya itu, kata Felix. Saya hanya tertarik kepada uangmu itu saja, Mr. Damian. Mengapa, Miss Jane? Tanya Felix dengan hati-hati seakan meraba-raba di dalam gelap. Mungkinkah saya mengatakannya padamu? Tanya Jane ragu-ragu. Katakan saja semuanya, Mr. Damian. Saya sangat mencintai karir saya sebagai perancang pakaian. Saya merasa mempunyai keahlian dalam bidang tersebut, dan saya yakin bisa mendirikan perusahaan pakaian sendiri. Saya sudah mengenal seluk-beluknya mulai dari bawah sampai ke atas. Saya selalu berambisi ingin punya perusahaan sendiri, dan saya mempunyai keyakinan akan berhasil dengan baik. Tapi, saya tidak punya modal. Saya mengerti, kata Felix. Saya mengerti, jadi di sini saya memegang peranan. Iya, jawab Jane. Berapa modal yang diperlukan menurut pendapatmu? Itu tergantung kepada cara saya untuk memulainya, jawab Jane penuh semangat. Jika saya memulainya dari kecil-kecilan, maka modalnya pun tidak begitu besar, dan ini cara yang paling aman. Tapi saya tidak ingin memulai dari kecil-kecilan. Saya ingin membuka usaha di lingkungan yang baik, dengan permulaan yang cukup mengesankan. Mungkin ini permintaan yang terlalu banyak. Apakah kau tidak takut untuk berjuang seorang diri? Tidak, malahan makin menambah semangat. Kau masih muda sekali, Erika. Saya tahu, tapi usia muda bukan halangan. Berapa usiamu? 20 tahun. Hampir 23, Mr. Damian. Itu usia terlalu muda untuk memegang begitu banyak tanggung jawab. Tapi saya merasa sanggup. Sekarang bakat saya, kemampuan saya terbuang sia-sia. Otak saya penuh dengan ide. Makin banyak yang saya gunakan, makin banyak pula yang muncul. Saya bisa menciptakan pakaian yang menarik, yang kurus akan tampak lebih montok, dan yang gemuk kelihatan lebih langsing. Saya bisa menciptakan keindahan untuk orang lain. Saya ingin merancang pakaian untuk panggung dan sandiwara dan balet. Keinginan ini bukan baru tiba-tiba muncul, Mr. Damian. Sudah bertahun-tahun, saya hidup untuk pekerjaan saya. Maukah Anda ikut ke kamarku untuk melihat sendiri desain ciptaan saya? Nanti induk semangkamu mengira kita punya maksud yang kurang baik, kata Felix perlahan. Peduli amat, mau masuk? Tidak, jawab Felix. Kalau bisa membawanya kepada saya akan mempertimbangkan permintaanmu itu. Tolonglah pikirkan dari segi yang baiknya saja. Felix melihat kepadanya. Ia tersenyum. Saya tidak mengira sama sekali. Kau bisa bicara begitu banyak. Tapi sekarang sudah saya tahu tombol rahasianya. Tekan tombolnya dan kata-katamu akan keluar membanjir. Maaf, kata Jane. Kau tidak perlu minta maaf. Selamat malam, Erika. Jane mengambil sarung tangan dan tasnya Felix berjalan memutari mobil untuk membukakan pintu mobil dan membantu Jane turun. Sesaat ditahannya Jane yang terus berjalan. Kau mau atau tidak? Kata Felix. Malam ini saya akan menciummu. Kemudian Felix mencium Jane. Ia memperhatikan Jane ketika ia berjalan naik. Dan kemudian membuka kunci pintu. Dalam kegelapan, di balik pintu Jane berdiri dengan pandangan hampa. Tidak, pikir Jane. Tidak akan begitu caranya. Bantuan keuangannya harus berlandaskan bisnis semata, atau tidak sama sekali. Saya tidak akan hidup sebagai selirnya. Saya harus menjelaskannya sejelas-jelasnya. Saya harus membuat dia mengerti. Menerangkan sejelas-jelasnya ternyata tidak sesulit yang dibayangkan Jane. Tapi dia juga menunggu sampai Felix memutuskan untuk memenuhi permintaannya. Setelah Felix meninjau semua persoalan dan menarik kesimpulan bahwa meminjamkan uang kepada Jane merupakan investasi yang baik. Tinggal satu hal lagi, Mr. Damian, kata Jane, sebelum kita mengambil langkah selanjutnya. Apa itu? Ini agak sulit untuk dikatakan, kata Jane. Kau sudah mencapai sukses yang luar biasa dengan usul yang kau ajarkan. Tapi ini persoalan agak berbeda. Ini lebih bersifat pribadi. Nah, bagaimana? Saya ingin... Jane memulai, tapi kemudian berhenti lagi. Saya harap Anda mau... Tapi Jane berhenti lagi. Felix menunggu memperhatikannya tapi tidak memberinya bantuan untuk menyampaikan maksudnya. Akhirnya Jane berhasil juga menyusun kalimatnya. Saya ingin mendapat janji darimu bahwa... Ya, semua yang berhubungan dengan urusan ini, semua urusan antara kita Mr. Damian semata-mata hanya akan landasan bisnis. Bukankah sampai sejauh ini saya juga tidak pernah menyimpang dari landasan bisnis? Kata-katamu memang benar, dan saya sangat berterima kasih kepadamu.
Tapi bagi saya penting sekali kalau mau berjanji pada saya. Apakah itu menurut pendapatmu perlu? Apakah saya harus jujur kepadamu? Jane balik bertanya. Saya sudah yakin kau sangat jujur. Kalau begitu saya menganggap hal itu perlu. Oh, kata Felix serius. Mungkin kau mengira saya hendak berbuat hal yang tidak-tidak kepadamu. Sekarang kau menertawakan saya. Mengapa tidak? Kau begitu serius, Jane. Maaf, Erika. Jadi saya harus mencantumkan semua itu dalam surat perjanjian. Tidak perlu mencantumkannya dalam surat perjanjian. Janjimu secara lisan saja sudah cukup. Kau yang bukan-bukan saja. Mengapa kau memaksa saya berbuat begitu? Ini sangat penting bagi saya. Iya, tapi mengapa? Sebab saya harus melakukan segala-galanya sesuai dengan prinsip saya sendiri. Kau benar-benar gadis yang luar biasa, Erika. Tapi saya mau berjanji padamu bahwa saya tidak akan membujukmu untuk melakukan apa saja di luar kehendakmu. Kau menghendaki ini sebagai transaksi bisnis yang murni. Baiklah, kalau demikian kehendakmu, kita akan tetap bertindak di atas ketentraman berdasarkan landasan bisnis. Selama kau menghendakinya demikian. Terima kasih, Mr. Damien. Ini akan berlaku untuk selama-lamanya. Felix tersenyum kepadanya. Senyumannya membuat Jane merasa mudah. Selama-lamanya, itu mengherankan sekali. Keinginan kita selama hidup di dunia ini selalu berubah-ubah, Erika. Nah, sekarang kita sudah bisa mengatasi persoalan yang paling sulit. Jadi saya harus memperlakukanmu tepat seperti saya memperlakukan laki-laki lain yang kupercaya sehingga saya meminjamkan sejumlah besar uang kepadanya. Apakah kau juga meminjamkan uang dengan jumlah yang besar kepada laki-laki lain? Iya, hal itu pun saya sudah lakukan. Uang saya banyak sekali, Erika. Saya bahkan sering bingung bagaimana saya harus memanfaatkannya. Saya sering melihat sekeliling saya, mencari sesuatu yang saya pakai untuk menginvestasikan uang kepadanya. Mudah-mudahan saya, kata Jane bersungguh-sungguh. Kelak usahaku terbukti merupakan investasi yang sangat menguntungkan bagimu. Saya yakin kau akan berhasil, tapi kau tidak boleh menolak saran-saran kecil dariku, atau menolak untuk makan malam bersama sekali, sambil membicarakan kemajuan usahamu. Apakah itu tidak menyimpang dari ketentuanmu? Saya akan selalu bersenang hati menerima saran-saranmu dan menerima undangan makan malam darimu, Mr. Damien. Saya benar-benar berterima kasih kepadamu untuk semua ini. Saya akan mencoba berusaha sekeras-kerasnya. Sudah lama saya selalu berdoa. Mudah-mudahan saja ada orang yang mau memberi modal untuk membuka usaha. Tanpa modal mustahil akan terwujud, saya akan bekerja keras. Sejak Jane mulai membuka usaha, tahun pertamanya dihabiskan dengan kerja keras. Selama itu Jane selalu dibayangi kegelisahan dan keraguan-raguan tentang bagaimana nanti masa depannya. Walau demikian, ada juga saat-saat yang penuh dengan kegembiraan, sehingga rasanya kerja keras yang sudah dilakukannya tidak terbuang sia-sia. Pameran busana yang pertama kali diusahakannya cukup menggembirakan. Sebelumnya mereka sangat sibuk membuat persiapan, dan sesudahnya mereka merasa lega serta puas karena semua berjalan dengan baik. Semua yang dimiliki Madam sudah dipunyainya. Jane selalu memperhatikan kritik yang ditulis oleh para ahli mode. Mereka menilai show yang diselenggarakannya cukup baik, dan tulisan yang mereka sajikan membesarkan hatinya. Setelah semuanya selesai, Felix mengajaknya makan malam. Wah, semuanya sukses, katanya. Kau berpendapat begitu? Tidak ragu-ragu lagi. Show yang diselenggarakan akan membuatmu jadi orang ternama. Sekurang-kurangnya tidak ada perhiasan yang hilang. Saya merasa lega setelah semua perhiasan dikembalikan kepada yang punya dengan selamat. Semuanya, kecuali ini, kata Felix. Saya menahan ini untukmu. Saya rasa show yang pertama harus kita rayakan dengan sesuatu cara. Felix mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi peniti instan. Jane menggelengkan kepala perlahan. Tidak, Felix, terima kasih. Saya tidak dapat menerimanya. Saya tidak bisa menerima perhiasan darimu. Kau jangan tersinggung karenanya. Tapi lebih baik kalau saya tidak menerimanya. Felix memasukkan kembali kotaknya tanpa mengatakan apapun. Kau tersinggung, Felix, kata Jane khawatir. Saya merasa sedih, jawab Felix. Saya pasti akan gembira sekali jika kau mau menerimanya. Dan melupakan ketidakterikatannya barang sekali saja. Tapi tidak jadi apa, kita akan melupakannya. Pameran menyebabkan banyak sekali pesanan berdatangan. Jane harus menambah pegawainya.
Dia juga merias pengantin. Bahkan mendandani juga orang yang merayakan kain perak atau emas. Dia menciptakan pakaian olahraga yang manis, pakaian malam yang anggun, dan pakaian sehari-hari yang bagus. Jenny sering bekerja sampai larut malam. Dipelajarinya buku-buku dari segala penjuru dunia. Dia begitu sibuk hampir-hampir tidak bisa meninggalkan London. Tapi pada suatu hari, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi sahabatnya, Greta. Greta berjalan di antara suami dan sahabatnya, Robert Howard, di peron stasiun desa. Sebentar lagi kereta dari London akan masuk stasiun. Gadis macam apa yang namanya Jane yang kita jemput ini? Tanya Robert. Sahabat karib Greta semenjak mereka kanak-kanak, jawab Bibi. Saya rasa sebaiknya saya mengawininya kedua-duanya daripada memisahkannya mereka. Tapi hukum di negeri ini tidak diperbolehkan. Juga ada orang lain yang tidak memperbolehkan, kata Greta sambil mengamit tangan Bibi. Sebaik Greta? Tanya Robert pula. Tidak, kata Bibi bersamaan dengan jawaban dia Greta. Tapi kami berbeda, sambung Greta. Apa bedanya? Tanya Robert. Dia cantik sedangkan saya tidak. Dia gemerlapan dan penuh daya tarik, sedangkan saya kusam. Dia pandai sedangkan saya bodoh. Dan dia sangat gaya, sedangkan saya seperti yang kau lihat sendiri. Kalau dia begitu berbeda denganmu, dia tidak mungkin naik. Robert, pujianmu menyenangkan sekali. Atau kau hanya untuk menyenangkan saya saja? Bagaimanapun juga Jane seorang gadis yang sangat manis, dan kau pasti akan menyukainya. Kalau nanti dia tidak terlalu lelah karena bekerja keras, kau akan saya beri kesempatan untuk mengawalnya ke rumah Christian untuk berdansa nanti malam. Kita semua bisa berangkat, sela Wipi. Saya dan kau Wipi tinggal di rumah saja. Dengan perut yang sudah besar begini, saya tidak ingin berdansa. Robert saja yang menghantarkan Jane, kata Greta. Perut Greta memang sudah tampak membesar. Kira-kira 2 bulan lagi mereka akan mendapatkan anak yang pertama. Nah, itu keretanya sudah datang, kata Robert. Dia berdiri di belakang kedua orang sahabatnya. Penuh rasa ingin tahu seperti apa serangan gadis yang dilukisnya sahabatnya. Sebagai gadis yang cantik dan penuh daya tarik serta pandai. Waktu Jane turun dan tersenyum penuh kegembiraan ketika melihat sahabatnya, Greta, hati Robert tersentak. Iya, Tuhan, alangkah cantik gadis itu, pikirnya. Segera Robert melangkah ke depan ketika Greta memperkenalkannya. Jane mengenakan pakaian untuk berakhir pekan di desa. Mereka berjalan menuju mobil Wipi. Saya merasa begitu lelah sampai ke tulang sumsum, kata Jane kepada Greta. Sayang sekali, kata Robert sambil melihat kepada Jane yang berjalan di sisinya. Tadinya Greta menyuruh saya untuk mengajakmu berdansa nanti malam. Jane melihat kepada Robert. Ia begitu canggung sehingga ia harus menengadah untuk berbicara dengannya. Felix hanya beberapa inci saja lebih tinggi darinya. Laki-laki ini tampaknya tampan dan baik, pikir Jane. Mungkin nanti malam saya sudah tidak merasa lelah lagi, jawab Jane. Malamnya semuanya mendesak Jane untuk pergi berdansa dengan Robert. Walaupun mulanya Jane hanya ingin tinggal saja di rumah, akhirnya ia pun pergi juga. Jane mengenakan gaun beledu berwarna krem dengan potongan yang sederhana, namun justru menambah kecantikannya. Robert bangga sekali berdampingan masuk ke dalam ruangan dansa. Robert membimbing Jane mencari tempat duduk. Mereka duduk di sofa yang empuk. Tempat duduk ini nyaman sekali. Saya sampai tidak ingin rasanya berdiri untuk dansa, kata Jane. Apa yang membuatmu begitu kelelahan? Robert ingin tahu. Kerja terlalu keras. Saya rasa sudah lama sekali saya bekerja tanpa berhenti. Kalau tidak segera mengambil waktu untuk istirahat, saya pasti akan segera roboh. Apa yang kau kerjakan? Oh, saya kira Greta sudah menceritakannya padamu. Kemudian Jane menceritakan apa yang dikerjakannya. Ternyata Robert seorang pendengar yang simpatik. Dia hanya mengajukan pertanyaan untuk memperlancar cerita Jane. Jane merasa bahwa berbicara kepada Robert seenak jika berbicara kepada Greta. Tidak pernah dia berbicara semudah itu kepada orang lain. Saya menarik kesimpulan, kata Robert. Kau sudah mencapai hasil yang mengagumkan dalam usia semuda itu. Sungguh senang sekali bisa memegang pekerjaan yang menyenangkan dan memuaskanmu. Apakah kau tidak demikian? Tanya Jane. Iya, memang saya pun demikian. Ceritakanlah apa pekerjaanmu, kata Jane sambil tersenyum. Baiklah, tapi marilah kita dansa dulu. Saya lihat Mr. Christian sedang menuju kita.
Jangan-jangan dia akan mengambilmu. Mereka pun berdiri kemudian bergabung dengan yang lain di lantai dansa. Sebelum Mr. Christian mendekat, Robert memeluk Jane dan dia merasakan kesenangan yang sangat besar, hingga dia sendiri merasa heran. Kita berdansa dengan baik sekali, sehingga tidak ingin berdansa dengan yang lain sepanjang malam ini, kata Robert. Tapi itu kelihatan tidak sopan, kata Jane sambil tertawa. Iya, boleh juga berdansa 1 atau 2 kali dengan orang lain untuk memenuhi kesopanan. Tapi setelah itu kita pasangan tetap. Setuju? Setuju, kata Jane. Setelah merasa puas, mereka kembali ke rumah Greta. Sesampainya di rumah, ternyata mereka sudah tidur. Tapi mereka meninggalkan kopi dan sandwich. Jane memanaskan kembali kopi dan membawanya ke ruang duduk. Mereka berdua bercakap-cakapan di depan pendiaman yang apinya semakin mengecil. Akhirnya Jane mengatakan bahwa ia akan segera tidur. Kau lelah sekali, dan saya menyebabkanmu baru bisa tidur setelah begini larut. Malam ini saya gembira sekali, rasanya tidak ingin malam ini berakhir, kata Robert sambil bangkit berdiri. Saya juga merasa senang. Selamat malam, Robert, kata Jane. Sesaat mereka terdiam, lalu Robert menarik Jane ke arahnya dengan lembut. Sebelumnya ada waktu pergi Jane untuk menghindar, tapi ia tidak melakukannya. Robert mencium Jane dengan sungguh-sungguh dan lama sekali. Jane memejamkan matanya dan menyerahkan tubuhnya ke dalam pelukan Robert. Sekali lagi, Robert menciumnya dengan cepat dan bernafsu. Setelah itu, Jane melepaskan diri tersenyum, kemudian naik ke kamarnya. Keesokan harinya Jane tidak segera bangun. Ia berbaring saja di tempat tidurnya, sambil mendengarkan suara alam pedesaan. Sebetulnya aneh bagi telinganya, semakin lama Jane merenung, semakin terasa olehnya bahwa dia merasa senang. Selama bertahun-tahun tidak ada orang yang membuatnya begitu puas dan bahagia. Sungguh, senang sekali membiarkan Robert memeluk dan menciumnya. Dia ingin sekali bertemu kembali dengan Robert kembali. Walau ia masih merasa lelah, ia segera bangun dan ingin segera melihat Robert apakah masih berada di rumah Greta atau sudah pergi. Dia turun dari tempat tidur dan pergi ke bawah. Greta menyambutnya. Baru saja saya hendak naik ke atas mengantarkan sarapanmu. Saya pikir kau terlalu lelah. Saya yang seharusnya mengantarkan sarapan ke kamarmu, Greta, jawab Jane. Itu bukan sifat saya. Kau tahu, saya lebih suka bangun dari tempat tidur. Saya tetap sehat dan tetap agresif. Jane tertawa. Tapi tolong ajaklah Robert masuk, dia berada di kandang. Jane pergi ke kandang, dia melihat Robert. Selamat pagi, sarapan sudah siap. Saya disuruh memanggilmu. Dengan cepat Robert menghampiri Jane. Dia mencoba membaca air muka Jane. Apakah dia menyesali apa yang dilakukannya semalam? Tapi Jane ternyata tersenyum manis kepadanya. Ayo, pagi ini saya lapar sekali, kata Jane sambil mengulurkan tangannya kepada Robert. Robert menangkap tangan Jane, memandang dan kemudian ia menciumnya. Kau cantik sekali, kata Robert. Dan lapar sekali, jawab Jane. Ia memegang wajah Robert dengan kedua belah tangannya dan mencium bibirnya dengan cepat. Lalu ia berjalan ke pintu. Sesudah makan siang, Robert mengajak Jane bermobil ke rumahnya. Sore harinya, ia mengantarkannya kembali ke rumah Greta. Robert juga mengantarkan Jane ke stasiun untuk kembali ke London. Kau akan segera berlibur kembali kemari, bukan? Tanya Robert. Saya tidak bisa, Robert. Saya tidak bisa terlalu sering datang ke sini. Saya benar-benar sangat sibuk. Jadi saya saja yang akan menemuimu di sana, kata Robert. Kau tidak boleh meninggalkan pekerjaanmu di ladang hanya karena ingin menemui saya, kata Jane. Saya punya pekerja dan ladang tidak akan berantakan hanya karena sekali 2 kali saya tinggalkan untuk pergi ke London. Kau senang tidak jika saya mengunjungimu? Saya akan senang, jawab Jane terus terang. Kalau begitu saya pasti akan datang. Untuk mengetahui kau sibuk atau tidak, berilah nomor teleponmu. Jane memberikan nomor teleponnya. Seminggu kemudian Robert datang menemui Jane setelah dia menelponnya terlebih dahulu. Jane melihat Robert memakai setelan jas. Saya harus pulang dulu untuk ganti pakaian. Tapi mari masuk. Lihat dulu tempat saya bekerja. Jane mengantarkan Robert melihat-lihat toko pakaiannya. Dan Robert sangat kagum. Ini ruang kerja untuk gadis-gadis penjahit. Cukup luas dan terang. Ini ruang pas. Dan ini kantor saya. Hebat bukan? Ruang pamer merangkap ruang menerima tamu. Bagaimana pendapatmu? Saya sendiri yang membuat desainnya. Saya sangat terpesona. Benar-benar terpesona. Kau hebat sekali, kata Robert. Pujianmu sangat mendorong semangat saya. Nah,
Sekarang antarkanlah saya pulang untuk ganti pakaian. Setelah itu barulah kita mencari restoran untuk makan. Bagaimana kira-kira? Nanti kita pikirkan Mr. Farmes, karena saya mengajak seorang laki-laki pulang dan mengajaknya naik ke kamar saya. Siapa Mr. Farmes itu? Tanya Robert. Kemudian Jane menceritakan tentang induk semangnya itu. Robert kemudian mengantarkan Jane ke flatnya. Kau seorang laki-laki yang hebat karena bisa memaksa saya untuk bercerita, kata Jane. Disuguhnya minuman untuk Robert sementara ia berganti pakaian. Tidak lama kemudian, Jane keluar sambil tersenyum manis kepada Robert. Robert mengembangkan kedua tangannya sebagai isyarat, dan Jane berjalan ke dalam pelukannya. Mereka pun berciuman dengan penuh nafsu dan saling menyukai. Jane merasakan kegembiraan yang baru dialaminya. Kau ingin pergi kemana? Tanya Robert. Setelah beberapa lamanya berpelukan, Jane menyebutkan 2 atau 3 buah nama restoran yang disukainya. Dia mengenal tempat-tempat itu karena Felix pernah mengajaknya makan di sana. Mereka memilih salah sebuah yang sunyi agar mereka bisa bercakap-cakap dengan tenang. Ternyata banyak sekali yang bisa mereka perbicarakan bersama. Jane seringkali merasa kesal karena persoalan kecil, tapi Robert sama sekali tidak membuatnya kesal. Bersama Robert, dia bisa melupakan hal-hal yang lainnya. Jane, di sana ada seorang laki-laki yang terus memperhatikanmu sejak kau masuk. Kenalkah kau dengannya? Tanya Robert. Oh iya, saya kenal dengannya. Dia Felix Damian, jawab Jane. Jane melambaikan tangannya kepada Felix dan memberi isyarat agar Felix menghampirinya. Kemudian Felix permisi kepada orang yang duduk bersamanya untuk menemui Jane. Kau harus berkenalan dengan Felix, Robert. Tanpa dia, saya tidak akan mencapai semua ini, kata Jane ketika melihat Felix datang menghampiri mereka. Jane memperkenalkan mereka. Kedua laki-laki itu berkenalan dengan sopan. Sementara dalam hati mereka saling mengukur dari mereka masing-masing. Jane melihat memang mereka sangat berbeda. Dan ia sangat terkejut, karena nampak mereka tidak saling menyukai. Senyuman Robert yang ramah diakhiri dengan senyuman masam. Sedangkan senyuman Felix tampak seperti biasa, agak mencemoohkan. Jane merasa lega setelah melihat Felix kembali duduk di tempatnya semula. Setelah itu Robert menjadi agak pendiam. Saya tidak mengerti mengapa kau tidak bisa mencapai semua ini tanpa bantuan Felix. Dialah yang membiayai usaha saya. Dia meminjamkan kepada saya sejumlah besar modal supaya saya bisa memulai usaha saya. Dia percaya penuh kepada saya, kepada kemampuan saya, dan dia meminjamkan uangnya dengan bunga yang sangat rendah sekali. Saya bisa membayangkannya, kata Robert dengan muram. Jane tersenyum. Dia meminjamkan uangnya kepada saya benar-benar tanpa syarat, tanpa ada ikatan apapun juga. Tapi menurut penglihatan saya, dia bukan orangnya untuk berbuat begitu, kata Robert. Tapi kenyataannya dia berbuat begitu, kata Jane. Apakah kau tidak percaya pada saya? Tentu saja saya percaya padamu, jawab Robert agak segan. Pada kesempatan berikutnya, Jane bertemu dengan Felix. Setelah seharian bekerja keras, waktu toko hampir tutup, Felix menelponnya. Dia mengajak Jane untuk makan malam, tapi Jane mengatakan bahwa dia sangat lelah. Kamu harus makan, kata Felix dengan lembut. Tidak, itu tidak perlu, saya hanya ingin pulang dan tidur, jawab Jane. Lucu sekali, kau kerja keras dan tidak makan. Saya akan menjemputmu, kita makan malam di flat saya saja, agar kau tidak usah berganti pakaian lagi. Setelah Jane berada di ruang duduk flat Felix yang menyenangkan, Felix meneruskan ceramahnya lagi. Tindakanmu tidak masuk akal, Jane. Bekerja keras semacam itu, kau pasti kelelahan sekali. Sekarang sudah tiba saatnya kau harus mengambil liburan. Kalau tidak, kau pasti akan terkena keruntuhan syaraf. Omong kosong, apakah saya kelihatan seperti orang yang kena keruntuhan syaraf? Kau kelihatan lelah sekali, kata Felix. Iya, emang saya sendiri akan mengambil libur. Para langganan sudah pada pergi keluar kota London, dan saya pun sudah selayaknya menggunakan kesempatan ini untuk berlibur pula. Kemana? Tanya Felix. Ke rumah Greta mungkin, tapi rasanya kurang pantas merepotkannya, karena bayinya akan segera lahir, walaupun dia mendesak agar saya berlibur di rumahnya. Tentu saja kurang pantas, saya punya gagasan yang lebih baik. Bagaimana jika kau berlibur bersama saya di villa saya di Flores? Bersamamu, Felix? Iya, bersama saya. Dan setengah lusin teman lainnya. Semuanya secara terhormat, sayang. Jangan khawatir.
Atau apakah kau lebih suka ke Riviera? Saat sekarang kedua tempat itu terlalu panas. Sebelumnya tidak terpikir oleh saya kau harus segera meninggalkan London. Kalau saya harus berlibur keluar kota London, saya akan lebih memilih Florence, katanya perlahan. Siapa tamu lainnya? Tanya Jane. Mengapa hal itu harus kau tanyakan? Supaya yakin bahwa benar-benar ada tamu lainnya. Mengapa kau selalu mengejek? Tanya Jane. Supaya pikiranmu begitu mudah dibaca, Jane. Sayang, saya akan mengundang Daniel dan Jesse Jones, Marian Dovan, dan seorang teman laki-laki lainnya. Saya belum memutuskan siapa orangnya, dan ada kemungkinan yang lain-lainnya lagi yang bisa diajak. Hari demi hari kegembiraan Jane bertambah, dan keinginannya untuk pergi berlibur semakin besar. Toko akan ditutupnya untuk selama 2 minggu, dan semua pegawai diberi liburan. Jane berangkat hanya berdua dengan Felix. Felix tidak memberikan keterangan tentang ketidakhadiran tamu lainnya, dan Jane juga segan untuk bertanya. Di pesawat terbang dan di kereta api, mereka duduk berdampingan. Selama dalam perjalanan itu, Felix menjaganya dengan hati-hati. Di Florence, mereka dijemput oleh seorang sopir yang tampan dengan senyumannya yang ramah. Kita tidak akan berkeliling dulu, karena telah menempuh perjalanan yang melelahkan. Barulah nanti setelah kau cukup beristirahat baru kita melihat-lihat. Sekarang langsung saja ke villa, kata Felix. Mobil melaju dengan cepat di tengah-tengah kota yang lalu lintasnya nampak semrawut. Mereka menuju keluar kota dengan melalui jalan kecil yang berkelok-kelok. Akhirnya mereka sampai di villa. Felix membukakan pintu mobil dan berjalan di sisi Jane. Ini bagian belakang villa, kata Felix. Bagian depannya lebih bagus, menghadap ke pemandangan alam yang indah. Mari kita lihat. Mereka menuju ke ruang depan yang luas dan sejuk, dengan melalui ruang tengah yang berubin berwarna-warni. Dari jendela tampak kota Florence yang terhampar di bawah. Di taman Felix ada beberapa buah pohon jeruk yang sedang berbuah, berkuning-kuning dan seperti emas villa. Yang lainnya kelihatan di mana-mana. Di bawahnya tampak kota Florence penuh dengan bangunan-bangunan yang berwarna putih, dengan atapnya berwarna merah. Kelihatan dengan jelas kubah katedral dengan menara loncengnya yang tinggi. Jane menghela napas sangat puas melihat pemandangan yang begitu indah. Aduh Felix, tempat ini indah sekali, kata Jane. Kau harus melihatnya di waktu malam, ketika cahaya lampu menyala semua, dan kau lihat malam di teras ini terasa sejuk. Kemudian Jane melihat kepada Felix yang memiliki semua ini. Sekilas melintas bayangan tentang betapa akan berbeda hidupnya seandainya dia terjebak dalam rencana Felix sejak awal berkenalan mereka. Jane gembira karena dia ada di tempat ini sebagai tamu, bukan sebagai selir atau kekasih Felix. Dia masih memiliki dirinya sendiri. Kita makan 1 jam lagi. Datanglah lebih awal agar kita bisa minum dulu. Sekarang marilah saya tunjukkan kamarmu. Felix mengantarkan Jane menuju ke kamarnya. Mereka naik tangga ke lantai pertama. Dibukanya pintu sebuah kamar yang indah. Kemudian Jane ditinggalkannya. Jane mengagumi isinya. Kamarnya lebih mewah dari kamar yang pernah ia tempati. Kamar dilengkapi dengan kamar mandi dan toiletnya juga sangat mewah. Seorang pelayan muda datang untuk membongkar kopernya. Sorenya Jane turun dengan gaun malam putih yang sederhana. Bahannya dari sutra yang kaku. Selama beberapa saat Felix berdiri terpaku memandangnya. Saya sudah tidak ragu-ragu lagi, Erika. Kau punya bakat yang luar biasa. Gaunmu sungguh sempurna, katanya. Terima kasih, kata Jane. Dalam kepalanya terlintas pikiran tentang Robert. Ia akan melihat kepada wanita yang manakan pakaian ini bukan kepada pakaiannya. Felix mengambilkan segelas sherry untuk Jane, dan mereka dengan membawa gelas masing-masing menuju ke teras. Belum ada seorang tamu lainnya yang muncul, tapi Jane tetap tidak mau mengatakan kenyataan ini. Kalau Felix mengira Jane akan mulai menanyakannya atau mengajaknya ribut, perkiraannya sungguh keliru. Tidak berapa lama, ketika mereka masih bercakap-cakap di teras, terdengar suara mobil memasuki pekarangan villa. Dan tidak lama muncullah 2 orang tamu yang terus masuk ke ruang duduk, dan kemudian menyertai Jane dan Felix di teras. Felix sayang, kami datang mendahuluimu supaya kami bisa menyambut kedatanganmu. Tapi sungguh celaka. Tapi aduh, di sana padat sekali dengan manusia, maafkan kami. Oh Jane, kau kelihatan begitu hebat, begitu segar dan cantik. Saya harus segera lari untuk ganti pakaian. Dia adalah Marian Devon. Jane pernah sekali bertemu dengannya.
teman laki-lakinya Ronald Lane, sifatnya lebih tenang. Setelah menanyakan tentang perjalanan mereka, ia pun pamit untuk berganti pakaian. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.